Pemirsa, berikut kami sama-sama saksikan konferensi pers dari Mabes TNI Angkatan Laut. Kopilot Medal Laut Pelaut Dendi Kresna Bakti Sabila, yang mana pada tadi jam 10.00 telah ditemukan di kedalaman laut 14 meter, masih di dalam bangkai pesawat yang jatuh kemarin, dan juga sudah dievakuasi ke RSAL Surabaya, dan juga untuk pesawat juga sudah diangkat di KRI Soputen yang nantinya besok akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia di Surabaya. Dan tentunya kami semuanya ikut berduka cita, berbelasungkawa, dan ini tentunya akan menjadi evaluasi kami khususnya di Pusat Penerbangan Angkatan Laut ya, untuk mengevaluasi supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan kemarin dalam pelaksanaan latihan pertahanan pangkalan yang dilaksanakan oleh Koarmada 2, di mana pesawat ini sebagai unsur latihan ADEK, Air Defense Exercise, yang sebagai unsur bulsi oleh kapal-kapal atas air. Sehingga ketika terjadi musibah, langsung organisasi dirubah dari latihan menjadi organisar dan dilaksanakan pencarian terhadap jatuhnya pesawat tersebut, karena jatuhnya di laut, sehingga harus dilaksanakan pencarian. Dan sebenarnya kemarin sudah ditemukan datum itu titik awal jatuhnya, kemudian dari multi beam ditemukan saat itu dan dilaksanakan penyelaman. Tapi karena di situ arusnya sangat kuat, ya, sehingga baru bisa tadi pagi diselami oleh Diselam Bahir Koarmada 2 dan Kopaska, sehingga bisa ditemukan dan langsung bisa diangkat, dievakuasi ke rumah sakit. Ya, jadi demikian kronologis dari kegiatan yang mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Kadis Menal. Ya, sekira itu mungkin perlu ada yang ditanyakan. Izin Bapak, Selamat sore Bapak, saya Sahrul dari Jawa Pos. Kami juga menyampaikan turut berduka cita sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan proses evakuasi yang sudah selesai, mungkin bisa ditegaskan apakah memang total sudah selesai, artinya selain jenazah pilot dan kopilot, kemudian seluruh bagian pesawat yang dibutuhkan untuk investigasi itu sudah selesai diangkat? Ya, sudah semuanya. Ya, jadi kondisinya kemarin sulit diangkat kemarin itu karena posisi katanya terbalik, dan jenazah masih dua-duanya masih terpasang duduk di kursi dan masih terikat seatbelt itu, sehingga masih sulit untuk diangkat, sehingga tadi pagi baru diangkat dan semuanya sudah diangkat. Jadi dua personel, pilot dan kopilot sudah diangkat, dan juga bangkai pesawat juga sudah diangkat di KRI Soputan. Karena kita kan punya badan pesawat dan semuanya sudah bisa diangkat. Karena kita memang punya alat untuk KRI yang bisa mengangkat beratnya pesawat kan ringan itu. Kalau Bonanza, pesawat latih Bonanza ringan, sehingga bisa diangkat semuanya. Izin tanya juga Bapak terkait dengan evaluasi yang akan dilakukan, tadi Bapak asal sampaikan, itu langkah-langkahnya kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh TNI AL untuk mencegah hal serupa terulang. Kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan juga terkait dengan tim investigasinya nanti, apakah internal TNI AL saja atau melibatkan dari luar gitu, dari luar TNI AL? Ya, nanti kita tanya dan Pusnerbal cukup dengan kita saja atau melibatkan luar. Ya, tentunya nanti kemudian Pusat Penerbangan Angkatan Laut yang lebih tahu. Ya, tentunya kita akan evaluasi supaya tadi tidak terjadi lagi, karena mengingat pesawat itu masih baru selesai harla bulan 22 Agustus yang lalu. Karena itu pemeliharaan berkala yang jam terbangnya masih banyak, 190 jam terbang, sehingga sebenarnya baru melaksanakan harla. Tapi ya itu tadi, ya, dengan investigasi mungkin nanti kita bisa ketahui kenapa ini bisa terjadi seperti itu. Dan ini memang saya sampaikan untuk Bonanza, jenis kapal pesawat udara Bonanza
G36 semuanya kita grounded dulu, ya grounded dulu untuk kepentingan investigasi. Ya. Totalnya berapa Pak yang di grounded? Kita punya 7. Baik, Pak izin, Ya. saya Iwan dari sini mau tanya. Itu dengan di groundednya pesawat Bonanza itu berarti nanti yang upacara demo udara, acara-acara demo udara dalam rangkaian Naval Base Open Day itu apakah kemudian di cancel dulu untuk sementara Ya. atau gimana? Itu aja Pak. Jadi ini kan bukan untuk kepentingan operasi, sehingga kalau hanya demo bisa kita tunda dulu. Ya kita tunda dulu, kita hentikan dulu supaya tidak untuk demo dulu. Yaitu tadi, saya kira yang lebih prioritas adalah untuk investigasi. Sehingga kalau hanya untuk demo kecuali akan digunakan untuk operasi yang sangat urgent. Nah ini baru kita laksanakan. Tapi selama tidak urgent hanya untuk misalnya latihan, demo dan sebagainya ini bisa kita tunda atau kita hentikan dulu.